يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para sekalian rahimani rahimakumullah, di antara hal yang penting sekali bagi orang yang berdakwah, baik dakwah di skala keluarga atau lingkungan sekitar rumah tangganya, atau tentu saja untuk umum masyarakat, yaitu ta'liq al-mad'uwin atau ta'liqu nafsil mad'uwina billahi wahdah, mengikat jiwa-jiwa orang yang didakwahi dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu menyandarkan banyak hal atau segala perkara kepada Allah ketika kita berdakwah, menyebarkan kepada orang yang kita dakwahi pemahaman bahwasanya apa-apa yang terjadi itu takdir Allah, dan apa-apa yang didapatkan itu dari Allah, dan apa-apa yang hilang maka itu juga takdir Allah Azza wa Jalla, dan tidak menisbatkan kenikmatan begitu saja kepada diri sendiri belaka, melainkan kepada Allah. Kita bisa pelajari hal ini dari kisah pemuda di dalam kisah Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj, yang mana pemuda belia ini sebelumnya berguru pada seorang dukun sebagai utusan amanah dari raja yang zalim ketika itu, dan juga sekaligus pemuda ini belajar pada seorang alim dengan ilmu keagamaan yang benar, kontradiktif. Dan ternyata pemuda ini diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla, selain kecerdasan juga kemampuan dari Allah untuk bisa menyembuhkan penyakit banyak dari orang ketika itu. Dan ini bukan sihir, melainkan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala takdirkan padanya, bisa menyembuhkan orang yang bisu, orang yang berpenyakit lepra, penyakit di kulitnya, dan juga apapun, siapapun yang sakit, dengan izin Allah dia bisa menyembuhkannya. Dan dikatakan dalam hadis, wa kana idza talaba minhu ahadus shifa, kalau misalnya ada seorang yang meminta darinya, atau idza tuliba minhu ahadus shifa, obat, dimintakan obat padanya, penyembuhan,
maka dia akan berkata, ana la ashfi ahadan. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allahu Ta'ala. Melainkan yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in aminta bihi da'utuhu laka fasyafaka. Kalau engkau, jadi ke pasiennya ngomong seperti ini, kalau engkau beriman kepada Allah, saya akan mendoakan engkau kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia akan menyembuhkanmu. Syuf, lihat di sini. Pemuda yang cerdas ini dan bertawakal kepada Allah tidak menisbatkan kesembuhan pada dirinya. Padahal orang-orang sudah mulai rely on him, sudah mulai bersandar padanya. Dalam konteks dan keadaan seperti ini mudah sekali untuk mengubah pandangan orang dari tauhid menuju syirik. Mudah sekali untuk menjadikan orang-orang mendewakan dan menghambakan diri padanya. Mudah sekali. Karena manusia ketika berhajat dan butuh, apalagi darurat pada antum, maka dia siap untuk ditawan jiwanya agar menjadi budak antum. Jangankan begitu, jangankan kesembuhan untuk penyakit yang berbahaya. Antum kasih duit sekian juta ke orang fakir saat ini, dia akan siap dan rela berjuang demi antum. Makanya sebaik-baik infak adalah infak yang karena Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita di atas melihat orang-orang di bawah yang siap untuk memperbudak diri mereka pada kita, di situ ujian keikhlasan nafkah dan juga sedekah itu ada ujiannya. Pemuda ini di usia belianya sudah memikirkan tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menyeru orang-orang untuk bertauhid kepada Allah, bukan mengagungkan dirinya. Dan itulah dakwahnya Rasulullah SAW. Dan itulah dakwahnya para salafus saleh dan orang-orang yang saleh setelahnya. Bahwasanya seruan keagamaan itu bukan menyerukan dirinya, bukan untuk mendewakan dirinya, bukan agar manusia memuji dan memuja dirinya, melainkan tujuannya agar manusia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah Allah semata dan tidak bersikap ghulu dan berlebihan kepada siapapun, dan hanya mendedikasikan ibadahnya, penghambaannya, ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang insan atau dai diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, husnul bayan, penjelasan yang baik, atau keilmuan yang luas, atau kedalaman pemikiran dan penjabaran, maka wallahi itu semua dari Allah. Bukan semata-mata karena keunggulan diri atau kehebatan jiwanya, bukan. Melainkan itu semua dari Allah, dan hendaknya dai ini menisbatkan semua ilmu yang diberi kepada Allah Azza wa Jalla dan kemampuan yang diberi kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada celah dan jalan bagi para mad'uwin, yaitu orang yang didakwahi, untuk memuja orang ini atau dai ini, apapun nasabnya, keturunan siapapun dia, bahwasanya semua dari insan adalah insan, dari Nabi Adam dan seluruh Bani Adam, dan seluruh gender laki atau perempuan tetaplah insan. Sekalipun senior dalam menuntut ilmu tetaplah ilmu pemberian dari Allah. Manusia tetaplah manusia yang mengeluarkan kotoran dan najis, dan akan berkalutan dengan tanah, serta mungkin berlimpahan dengan belatung yang saat itu tidak ada lagi harganya, melainkan amal soleh yang akan menemaninya di alam kubur, barzakh, dan juga akan menjadi modal untuk menghadap Allah di hari akhir. Maka tidak ada modal selain dari ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Itu dalam masalah agama, jemaah. Nisbatkan pada Allah ilmu ini.
nisbatkan pada Allah kemampuan untuk menyampaikan ilmu pada istri dan anak, semua itu dimudahkan oleh Allah. Apalah lagi yang lebih rendah daripada ilmu, yaitu harta. Apalah lagi itu jemaah sekalian. Misal, gaji antum seberapa tinggi apapun itu, tentu dunia ini sebesar apapun yang Allah berikan dari dunia, gaji, emas, perak, dan seterusnya, ujiannya selaras sepadan dengan nikmat tersebut. Yang gajinya 3 juta misal, maka ujiannya selaras dengan gajinya. Yang kalau misalnya tiap hari bolak-balik ke kantor dengan mobil mewah dan ada driver yang handal dan bisa menggaji siapapun, memiliki kekayaan yang sudah tidak bisa dihitung dan letih untuk menghitungnya sehingga butuh auditor tersendiri. Ujian untuk hartanya selaras dengan nikmat itu. Maka tidak ada hidup di dunia ini yang nikmat tidak dilaraskan dan disesuaikan dengan ujian. Tidak ada kenikmatan mutlak di dunia ini, jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, menyandarkan segala nikmat pada Allah wajib. Dan itu merupakan bentuk syukur pertama sebelum syukur lisan dan syukur anggota tubuh. Tidak ada celah kemudian yang dibolehkan kita untuk ujub, berbangga diri, sehingga seolah ilmu ini hanya milik kita sendiri, atau amal ini karena kita hebat, atau dakwah ini karena kita kuat. Lah, semua dari Allah. Jika disulitkan untuk menuntut ilmu, maka berarti ada kesalahan dari diri kita. Jika dimudahkan untuk menuntut ilmu, itu karena memang Allah Ta'ala mengasihi kita. Maka pembahasan ini relevan dengan apa yang dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam matan aqidahnya tentang ilmu, yang beliau mengatakan rahimahullah, wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuh. Kita ahlu sunnah muslim mengatakan Allahu a'lam terhadap hal yang menjadi syubhat ilmunya atas kita, yaitu terhadap hal yang masih samar, yang belum 100% atau total kita fahami baik-baik, kita katakan Allahu a'lam. Artinya Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Biasakan ucapan tersebut jemaah pada keseharian kita walaupun di kantor. Banyak hal atau terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Kita ini dibilang pintar belum tentu, karena cuma segitu aja ilmunya. Bahkan sekarang sudah ada AI, Artificial Intelligence, fenomena masa kini setelah 2020. Yang ada sisi manfaat di satu sisi dan ada madarat di sisi lain. Kita bisa aja punya personal assistance berupa AI ini. Kita bisa bertanya apapun yang kita butuhkan dari pertanyaan dan bisa mendapatkan data-data dalam sekejap. Tidak dalam hitungan semenit bahkan hanya beberapa detik. Dan untuk membacanya pun hanya sejenak. Kita sudah mendapatkan info-info yang kita inginkan. Subhanallah. Ini nikmat. Nikmat dari Allah. Sekaligus di sisi lain ada ujian. Yang tidak mudah untuk melepaskannya. Kecerdasan artifisial ini jemaah sekalian rahimakumullah. Ya mungkin sebagian dari kita sudah menggunakannya. Dan memang tiada di antara kita pasti telah mengambil manfaat dari AI itu. Tanpa kita sadari. Kenikmatan ini, kecerdasan artifisial yang sifatnya virtual ini, mungkin dari suatu sisi mengungguli kecerdasan secerdas-cerdasnya manusia. Mungkin. Tetapi tetap, kalau kita perhatikan dan amati baik-baik, keunggulan ini tetap mati dengan hilangnya listrik, matinya baterai. Tetap terbatas, limited. Dan ketika dibatasi, limited, mati handphonenya, mati baterainya, khalas. Sudah tidak ada kecerdasan lagi. Manusia lebih dari itu. Kematian, hilanglah kemudian segala ilmu dan kecerdasannya. Dan manusia pun begitu. Bahkan sebelum mati pun, di saat kita sakit, mungkin kecerdasan itu belum lagi difungsikan karena kita fokus pada penyakit dan kesembuhan.
betapa segala makhluk di dunia ini sehebat apapun limited, terbatas. Sementara ilmu Allah tidak dibatasi. Karena ilmu Allah, ilmu yang sempurna, sifat yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan, tidak pernah bersamanya dengan kealpaan, dan tidak pernah diakhiri dengan kejahilan. Itulah ilmu Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ketika kita mengatakan Allahu a'lam, maka ada sisi ibadah dan pengagungan terhadap Allah Ta'ala yang memiliki ilmu yang bersifat sempurna dan mutlak. Tidak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara dengan Allah dengan segala sifat dan perbuatannya. Allahu a'lam, Allah yang paling mengetahui. Maka merupakan bentuk ibadah ketika kita melafalkan Allahu a'lam. Baik ketika kita tahu namun tidak sempurna, atau apalagi ketika kita tidak mengetahui hal tersebut. Ketika antum ditanya apa hukum dropship misalnya. Anda pernah mendengar dropship, Anda pernah baca artikelnya, namun Anda nggak bisa paham di sini. Afwan, Anda nggak tahu lebih persis jawabannya, tapi pernah dengar itu ada yang haram, ada yang halal. Allahu a'lam. Ibadah. Bahkan walaupun kita tahu dropship itu ada beberapa skema, kita jelaskan. Skema kalau begini halal boleh, kalau begini haram boleh, yang begini haram tidak boleh, yang ini haram tidak boleh, yang ini syubhat dan seterusnya. Kita jabarkan secara rinci dan seluruh dalilnya, tetap setelahnya kita katakan kalau bisa Allahu a'lam. Karena boleh jadi penjabaran kita salah, boleh jadi pendalilan kita salah, boleh jadi fatwa yang kita baca ada kesalahan. Tetap ilmu seluas itu pun kita jabarkan limited. Maka Allahu a'lam, Allah yang paling tahu. Belum lagi dalam skema dropshipping, boleh jadi ada fitur-fitur baru atau skema baru yang mungkin luput dari ilmu kita. Maka Allah yang paling tahu tentang hal ini. Banyak hal-hal mutasyabihat atau mustabah yang mana rancu atau samar bagi kita, sehingga mendorong kita yang beriman ini untuk mengatakan Allahu a'lam, atau katakan Allahu a'lam bis-shawab. Allah lebih tahu tentang yang benar. Ini ibadah jemaah sekalian rahimakumullah. Dan ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah mauqif atau sikap Ahlussunnah terhadap dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yaitu yang sifatnya samar, yang di situ ada khilafiyah, atau di situ ada aliran-aliran sesat yang salah dalam memahami dalil. Maka ini mutasyabih yang membingungkan banyak dari pihak, membingungkan bahkan cendekia sebagian bingung menghadapi ini. Coba kalau misalnya antum dihadapi suatu perdebatan, apakah Tuhan, eksistensi Tuhan bisa dirasionalkan? Syuf, jawabannya gimana? Yang mana ini tidak pernah ada di zaman Nabi pertanyaan bid'ah seperti ini. Apakah keberadaan Tuhan bisa dimasukkan ke akal? Ngapain nanya seperti ini? Apakah fitrah itu udah berubah sehingga harus bertanya seperti ini? Kemudian terjadi pergulatan perdebatan antara Mu'tazilah dengan pihak lainnya. Mu'tazilah itu pihak yang sifatnya ultra rasionalis. Apa-apa itu harus sesuai rasional. Kalau enggak sesuai rasional, maka kita nafikan atau kita gantungkan. Enggak logis gitu misalnya. Seperti azab kubur, nikmat kubur. Bagi orang Mu'tazilah ini enggak rasional. Masa di kuburan ada azab, masa di kuburan ada nikmat. Buktikan. Bagaimana kita buktikan? Lama-lama meningkat kemudian. Masa ada surga dan neraka? Masa surga itu ada bidadarinya? Masa di surga ada hubungan seksual dan seterusnya? Itu dirasionalkan, nggak masuk akal mereka. Karena apa? Karena dari awal tidak tunduk langsung dengan dalil. Nggak mau, mereka pengen independen dengan akal pikiran mereka, dan mereka kemudian menerjemahkan atau menafsirkan dalil-dalil sesuai interpretasi dan juga logika mereka. Dan itu ternyata bagi mereka nggak logis. Sampai kemudian ke tingkatan berikutnya, paling ending yaitu apa? Apakah Tuhan itu bisa
dimasukkan ke akal, maksudnya rasional nggak ada Tuhan. Kalau emang rasional, proof. Mana buktinya? Subhanallah. Pada endingnya, Tuhan itu ada nggak atau nggak sih? Gitu ujung-ujungnya. Persis seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang di hadis Abu Hurairah. Jika ada yang berkata, ada bisikan padamu, siapa yang menciptakan manusia? Kamu jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit? Kamu jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kamu jawab Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Dari situlah istighfar, kemudian meminta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Karena ini semua bisikan syaitan. So, lihat perdebatan tentang rububiyah, ketuhanan, divinitas, eksistensi Tuhan. Ini kerap kali memang dari syaitan. Dan para pendakunya itu syaitan berwujud manusia rata-rata. Walaupun memang mereka mengatasnamakan agama, untuk membela agama. Tapi betapa adanya ini penyesatan. Ya, maka hati-hati jemaah sekalian, di internet, di YouTube itu ada beberapa influencer yang seolah-olah benar dan bicara semua topik. Tapi dari semua pakar di bidang topik yang dia bicarakan, semuanya menyangkal dan mengatakan ini orang paling sok tahu deh. Ini influencer paling sok tahu. Banyak kesalahan baik logika atau materi, termasuk masalah-masalah agama. Ya subhanallah jemaah sekalian, alhamdulillah. Ini orang-orang seperti ini paling berat mengatakan Allahu a'lam. Paling berat bilang Allah lebih tahu. Pengennya apa? Ilmu itu ada pada saya. Saya menjabarkan tentang fisika, bagus. Menjabarkan biologi, bagus. Menjabarkan agama, bagus. Seolah-olah dia adalah Wikipedia yang berjalan. Wikipedia aja, enggak semuanya. Mungkin ada false news atau ada false information yang diralat oleh pihak lain, dilarat oleh pakarnya, mungkin. AI juga tidak mesti benar seterusnya. Apalagi yang kita yang mungkin kerdil dan sok tahu ini. Maka jangan berkeberatan untuk mengatakan Allahu a'lam. Ketika tidak tahu atau ketika samar hukum dan permasalahan bagi kita. Dalil-dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tahu dan kita ilmunya terbatas. Dan ada larangan-larangan dari Al-Quran maupun As-Sunnah agar kita itu tidak sok tahu. Ya, akan kita sebutkan di sini jemaah sekalian sebagai penjelasan perkataannya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Di surat Al-Qasas ayat ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling sesat adalah orang yang mengekor pada hawa nafsunya. Hawa nafsu maksudnya apa? Hawa nafsu di sini kemungkinan besar bisa syubhat atau bisa syahwat. Terutama syahwat. Dia tidak punya petunjuk tapi karena kegeeran udah ditokohkan, udah diustadzkan, maka dia kemudian gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Cuma dia tengsin untuk mengatakan Allahu a'lam. Melainkan jabarkan, fatwakan. Padahal dia sendiri nggak tahu permasalahan. Ini sama dengan mengekor pada hawa nafsu. Di mana titik hawa nafsunya? Yaitu di popularitas. Atau di kejumawaan karena dikenal. Atau tidak enak kalau nggak menjawab. Nanti apa kata orang? Saya kan orang paling berilmu. Saya kan udah dikenal pintar. Masa saya bilang nggak tahu? Subhanallah. Ini ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka orang kalau ngajar tapi ngikutin hawa nafsu, maka murid-muridnya pasti banyak disetir menuju hawa nafsunya, menuju kebatilan. Banyak false information dan invalid fatwa yang keluar dari lisannya. Karena apa? Karena qalbu yang sebagai akar dan sumber lisan dan sumber kalimat di qalbu itu sudah keruh dengan intention yang jelek, dengan niatan yang jelek. Ngajar tapi niatannya supaya apa? Supaya orang mengagungkannya. Ngajar ilmu niatan supaya apa? Supaya disebut pintar, supaya ditunjuk dengan telunjuk bahwasanya nih orang hebat, nih pakarnya. Ya subhanallah. Kalau itu tujuannya teman-teman sekalian terhadap ilmu agama ini, maka ketahuilah bahwasanya dari zaman Rasul manapun dan juga para pengikut para Rasul, mereka itu tidak pernah berdakwah
untuk diagungkan diri mereka secara pribadi. Tidak ada contohnya seperti ini, melainkan ketika media sosial sudah merambah kemana-mana, mudah sekali seseorang berbicara atas nama agama, mudah sekali seseorang untuk terkenal dengan penyimpangannya, maka kemudian akhirnya ujub, ria, sum'ah, pengen didengar, pengen dianggap, pengen diagungkan, maka itu menjadi penyakit tersendiri, jemaah sekalian rahimakumullah. Dan itu bahaya. Dan itu bahaya. Sampai-sampai banyak orang, dan itu banyak sekarang, banyak orang ketika nggak terkenal tapi pengen terkenal kayak fulan, namun dia nggak punya modal kebaikan, maka dia pun modalnya apa? Keburukan dan penyimpangan. Karena itu makanya ada kaidah oleh orang-orang Arab zaman dulu, khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Khalif ini yaitu perintah. Jadilah engkau orang yang menyimpang, maka engkau akan apa? Akan dikenal. Ada nggak ini kaitannya dengan zaman sekarang, dengan banyaknya publikasi orang-orang yang populer melejit tiba-tiba? Khalif tu'raf. Yaitu jadilah menyimpang, kamu akan cepat terkenal. Caranya nyimpang supaya cepat terkenal. Dan orang-orang yang justru benar itu terkenalnya agak lama. Agak lama. Tapi yang nyeleneh, menyimpang, sensasi baru, melanggar, itu yang lebih cepat terkenal. Cepat terkenal. Dan juga kadang-kadang dibuat terkenal oleh media. Karena apa? Karena ada pasarnya di sini. Ada pasarnya di sini. Ya. Dan hal ini terwujud. Baik dari skala yang masif senusantara, atau skala yang mungkin hanya RT atau semisalnya. Di media sosial atau di dunia nyata. Khalif tu'raf. Menyimpanglah, publikasikan penyimpanganmu, kamu akan terkenal. Ya subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dan pede lagi dengan penyimpangan. Ya subhanallah. Di Indonesia banyak. Sekarang bukankah, misal, di media sosial kan kita ada beberapa model. Ada Facebook, Instagram, juga ada yang mungkin cabangnya atau apa serupa dengan Threads misalnya, atau Twitter, atau dan seterusnya, sebutkan media-media itu. Dan beberapa, atau YouTube terutama, konten kreator yang Masya Allah. Betapa banyaknya konten kreator menyuguhkan hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini orang menyimpang. Menyimpang itu bukan hanya masalah seksual cuma. LGBT, bukan hanya itu. Menyimpang dari banyak hal. Pemikiran, sikap terhadap diri sendiri. Bahkan ada yang rela untuk mengeksplor sesuatu yang sebenarnya itu bahaya banget buat dia. Bahaya banget. Menghadapi kematian sebenarnya itu. Tetapi demi konten. Demi konten. Ini sebenarnya penyimpangan interest. Dia hidupnya menyembah siapa? Yang disembah adalah, yaitu opini masyarakat. Yang disembah adalah komentar orang-orang. Yang disembah, you do it. Di daerah United States of America, di salah satu daerah lah ya, yang atau Kanada atau USA, Anda lupa. Kita tahu di belakangan ini, beberapa daerah mereka itu terkena imbas hurricane, yaitu apa Indonesia apa hurricane? Apa badai ya? Badai yang subhanallah mengerikan ya. Sampai kemudian dari pemerintah setempat memerintahkan untuk mengosongkan village itu atau daerah itu. Mungkin bahasa kita kecamatan atau kabupatennya lah itu. Disuruh dipindahkan semua orang. Ya, eksodus besar-besaran karena diperkirakan akan ada serangan berikutnya, badai berikutnya. Ada satu YouTuber atau konten kreator, termasuk orang black people juga, itu yang sengaja untuk tetap stay di daerah itu. Satu orang. Dan itu live streaming. Di bawah jembatan, di jalan dia live streaming. Pengen merasakan itu. Anda tidak tahu kabarnya apakah sudah mati atau masih hidup. Wallahu alam, terserah dialah maunya gimana. Tetapi syuf lihat di sini. Crazy people itu banyak di zaman ini. Dia seperti menantang. Apakah dia mencari ridha Allah? Jangankan mencari ridha Allah. Mungkin punya agama aja kita nggak tahu dia. Lalu siapa yang dicari dan apa yang dicari? Yang dicari kepuasan dan juga money. Uang. Ya mungkin akan ada AdSense di situ, ada donasi di situ. Tidak sedikit dari orang yang mengecamnya
Karena ini orang kok demi hal-hal seperti itu berani untuk menjajal kematian. Ya subhanallah. Lihat. Ini orang bighairi huda. Tanpa ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, mengikuti hawa nafsunya. Lihat, hawa nafsu diikuti sampai level yang seperti ini jemaah sekalian. Sampai level yang seperti ini. Yang nonsens. Dia nggak dapat apa-apa sebenarnya. Mungkin dia dapat, cara kata sebagian dari jurnalis, ini making money dengan cepat gitu. Bisa making money, bisa menghasilkan uang dengan cepat dengan cara ini. Sensasi. Sampai mungkin kabar dia tersebar seluruh dunia. Kalaupun misal dia dapat banyak mengalir uangnya ke rekening dia sekarang, misal. Dan kemudian terkena badai atau banjir. Misal, mati. Kira-kira itu uang gimana? Apakah dibawa ke akhirat? La. Mau berapa miliar ke? Enggak. Ya subhanallah, pendek sekali. Gara-gara apa? Mengikuti hawa nafsu. Makanya mengikuti hawa nafsu itu selalu pendek akibatnya. Selalu pendek durasinya. Dan panjang akibat buruknya. Pendek durasi nikmatnya, pendek sensasinya, dan panjang durasi akibatnya. Akibat buruknya maksudnya. Maka kata Allah benar. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengekor pada hawa nafsunya dibandingkan tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla? Apa korelasinya ayat ini dengan perkataan Allah wa alam? Ternyata jemaah, banyak orang merasa pintar, merasa tahu segalanya, enggan mengucapkan Allah wa alam, enggan menisbatkan ilmunya itu dari Allah, merasa pede dengan kemampuannya. Itu karena sebenarnya ada hawa nafsu yang dia ikuti di hatinya. Yaitu pencitraan lah, pengen dipuji. Itu semua hawa nafsu. Makanya enggak ngomong Allah wa'alam. Enggak menisbatkan ilmu dari Allah. Gampang kegeeran, mudah ujub. Dan kalau disinggung ada orang yang lebih pintar dari dia, dia tersakiti dengan singgungan itu. Ya subhanallah. Padahal, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali ilmu kita jemaah sekalian. Alhamdulillah. Kemudian di antara ayat yang mendukung prinsip ini, surat Al-Hajj ayat 3 dan 4. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Di antara orang-orang ada yang yujadil fillah bighairi ilm, berdiskusi dan berdebat tentang Allah, tentang agama ini, bighairi ilm, tanpa ilmu. Mujadalah di sini yaitu adanya interaksi satu sama lain dan pertanyaan dari satu ke yang lainnya atau saling berbalas pernyataan dan pertanyaan. Mujadalah, debat atau semisal ini. Tentang apa? Tentang agama Allah atau tentang Allah itu sendiri, bighairi ilm, tanpa ilmu. Di antaranya podcast-podcast yang tidak bertanggung jawab dalam menghadirkan narasumber-narasumber tentang agama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Asal sembarang YouTuber ini ngomong tentang agama, booming, diundang podcast dan dicari dan dieksplor ilmunya tanpa ilmu. Ini berbahaya jemaah. Ya. Makanya podcast-podcast itu kan tujuannya apakah memang betul-betul memberikan info pure seperti itu? Enggak, tujuannya AdSense. Tujuannya cuan sebenarnya. Oke, itu urusan mereka untuk cuan itu. Tapi sekarang banyak orang kemudian menderita. Menderita dengan apa? Dengan kesesatan informasi tentang agama Allah. Gara-gara mengikuti orang-orang ini. Selebriti ataupun narasumber-narasumber yang mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya tentang agama Allah. Nggak punya akidah yang valid. Diundang kemudian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa ilmu. Akhirnya banyak orang kemudian ikutan. Oh seperti ini ya, oh seperti ini ya, subhanallah. Bighairi ilm. Dan Allah kaitkan hal seperti ini dengan wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Mengikuti semua syaitan yang membangkang. Berarti akarnya semua ini dari syaitan juga sebenarnya.
Maka jangan terpana dengan peci, jenggot lebat, atau kesolehan yang dizahirkan jika antum melihat bahwasanya si pemilik peci, si pemilik jenggot, si pemilik titel dan kealiman ini berbicaranya tidak pakai dalil, tidak ada hujjah, menyimpang dari akidah yang benar. Close, tutup, jangan ikuti. Wallahi kita lebih afdal menyelamatkan diri kita dengan tidak mendengar pihak-pihak yang membuat akidah ini menyimpang, membuat akidah atau tauhid kita kepada Allah berkurang, membuat semangat kita mengikuti sunnah berkurang, menggebosi kita untuk terlalu toleransi dalam beragama, tapi bahasa lainnya atau makna sesungguhnya adalah menganggap semua agama itu sama, atau agama Islam jangan merasa paling benar, atau agama Islam ini tidak sebegitu spesial sehingga santai aja lagi jadi orang muslim. Udahlah. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, di antara kemunkaran juga yang tanpa ilmu untuk melakukannya dan mengikuti hawa nafsu, yaitu mengucapkan salam lintas agama. Ini bukan merupakan hal yang benar. Ikhwah sekalian, kita ini terutama bagi kita semua insyaallah yang sejak lahir memiliki orang tua beragama Islam. Orang tua kita dulu didik kita salam pakai apa? Cukup assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari Nabi SAW. Dan itu salamnya para malaikat ke Nabi Ibrahim. Assalam. Salam. Jadi salamnya kaum muslimin sudah ada fixed. Salamnya seluruh Nabi kayak gitu. Muslimin kayak gitu. Khalas. Lalu kenapa sekarang ini kok ada salam antar lintas agama? Subhanallah. Yang dulu kita kecil udah baik-baik tuh salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ketika sudah ada internet 5G, sudah Allah beri nikmat mobil-mobil yang banyak, sudah Allah beri nikmat kendaraan yang mudah, mau pesan makanan gampang, mau ini gampang, mau itu gampang, kemudian kita salam dengan salam versi orang-orang non-muslim. Dengan alasan moderasi beragama. Wallahi ini akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban di akhirat. Siapapun yang melakukannya, tinggi atau pendek, tua atau muda, kaya atau miskin, pemerintah atau pejabat atau mungkin rakyatnya, siapapun itu tanpa kecuali, semua di sisi Allah, di hadapan Allah nanti sama manusia biasa. Tanpa melihat titel dan gelar, semua akan ditanya, kenapa kalian melakukan salam seperti ini sementara syariat Allah tidak pernah mensyariatkan seperti ini. Ya mungkin sekarang mungkin boleh protes, sama moderasi beragama, toleran. Ya akhi, dari dulu emang kita nggak toleran. Emang pernah kita ngebom orang-orang Nasrani? Biarkan mereka ibadah, biarkan mereka biarkan kita bahasa bangsa Indonesia sama. Tapi kenapa sekarang seolah-olah kita dipropagandakan untuk toleran tuh harus seperti itu. Toleran itu harus senyum manis dan bermuka minyak terhadap orang-orang yang bukan muslim. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus kita ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang mereka bermuka minyak juga? Karena duit. Ya subhanallah jemaah sekalian rahimakumullah. Kita punya prinsip. Bahkan ini rumah Allah, masjid milik Allah. Ilmu dari Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, As-Sunnah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Islam fixed. Syariat fixed. Tidak perlu diubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Cukup ikuti yang ada dalilnya, khalas. Kalau mau nambah dengan salam berikutnya, maka kenapa enggak sekalian Anda beragama selain Islam? Kenapa pakai agama Islam? Yang sementara orang-orang Nasrani belum tentu mereka mau salam pakai salam kita. Betul, sebagian dari teman-teman kita Nasrani, kita bilang Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Kita tanya, apakah kamu menjawab Waalaikumsalam itu karena pengen moderasi beragama? Enggak. Ya karena udah biasa aja dengar, tanya mereka. Tanya teman-teman antum yang di kantor. Ketika ditanya, Bang gimana kabar? Nasrani dia tanya. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Apakah antum sedang memuji Allah Subhanahu wa taala? Enggak juga. Lain kenapa? Ya karena udah biasa saya dengar kayak gitu ya ikutan aja. Kan gitu. Nah kita kemudian yang sudah punya prinsip dan akidah malah pengen menggabungkan semuanya. Ini munkar jemaah sekalian, munkar. Dan kita tidak menyebut person sehingga jika ada yang tersinggung maka tersinggunglah dengan karakter seperti ini. Bukan tersinggung karena saya menyebut nama siapapun. Maka ini ilmu dan nahi munkar yang wajib pada dai global
untuk bisa menjelaskannya ke kaum muslimin. Maka antum tidak mengatakan kepada orang muslim assalamualaikum karena artinya apa? Selamat atas kalian. Kif bisa selamat sementara ada ayat-ayat jelas dari Quran Sunnah bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, berbuat syirik atau kufur kepada Allah masuk neraka. Kif bagaimana bisa selamat? Bagaimana kita bisa menyatakan selamat pada orang-orang yang menentang agama kita? Ini prinsip jemaah sekalian rahimakumullah. Maka mujadalah seperti bighairi ilm, tanpa ilmu dan mengikuti hawa nafsu. Wajah kita wajah Islam, yaitu orang-orang Islam, wajah muslimin. Wajah kita basah dengan wudu dan tidak dibebani dengan minyak-minyak yang menempel demi cuan dunia. Kalaupun menempel minyak karena keringat dan semisalnya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita menikmati fantasi kita akan diberi oleh orang-orang pecinta dunia sesuatu dari dunia. Allah tidak. Tidak perlu. Ajar dan ganjaran ada pada Allah. Antum mengucapkan assalamualaikum 10 kebaikan. Kemudian ditambah assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Dan kalau antum misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada 10 orang bersamaan serempak mereka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mereka semua dapat masing-masing 30 kebaikan dan semuanya juga kembali ke antum sebagai orang pertama kali yang mencetuskan adanya salam syar'i seperti ini, dapat pahala berlipat-lipat. Mudah bukan? Mudah. Namun ketika anak katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian salam versi Nasrani, salam versi Buddha misalnya, ini sudah dapat kebaikan nih, bubar. Kaif bisa kita dalam sebagian salam yang itu kebid'ahan yang tidak dalam Islam. Bisa bubar itu pahala, kemana pahalanya kemudian? Ini namanya mencabur adukan hak dengan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian mencampur keadukan hak dengan batil. Dan yang seperti ini merupakan khutuwat as-syaitan. Yaitu step-step iblis, step-step syaitan, langkah-langkah syaitan. Pak setan tuh nggak ada yang mengajak antum langsung nyembah berhala atau gimana? Nggak ada setan kayak gitu. Datang misalnya, antum lagi jalan, tiba-tiba dari pohon beringin keluar pocong dan bilang, bang, kafir yuk. Nggak ada kayak gitu setan. Setan juga mikir mau nyesetin orang gimana caranya. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya setan itu enggak ngajak langsung begitu saja. Melainkan langkah. Yang namanya langkah pelan-pelan dulu. Nanti menjaring kejebak kita. Itu setan kayak gitu. Enggak ada setan tiba-tiba misalnya. Antum jalan, keluar dari antam, keluar samping. Kemudian ada selokan gede di sana. Tiba-tiba keluar jin. Bang berzina yuk. Enggak ada. Antum enggak apa berzina kok kayak gitu caranya. Gak ada setan kayak gitu. Setan udah mikir lah kok kayak gini caranya gak ada yang orang mau. Gak ada. Tapi dengan perlahan-lahan di sini mulai dari apa? Salam antar agama. Perlahan-lahan tuh. Dengan alasan, dengan tabrir, alasan moderasi beragama. Emang dikira bakal sampai situ doang. Kan ntar lama-lama akan ada lagi berikutnya. Lama-lama kita diperintahkan untuk merayakan bareng-bareng hari-hari perayaan agama mereka. Lama-lama kayak gitu cuma. Ini bukan mendahului takdir. Tapi emang ini salah satu triknya setan supaya apa? Supaya agama itu dianggap sama semuanya. Itu sudah kelihatan. Ya, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Di ayat yang lain. Di surat Al-A'raf. Ayat ke-33. Ya, kata Allah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan hal-hal yang keji. Baik yang zahir maupun yang batin. Dan pada endingnya Allah Ta'ala melarang wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak mengetahui. Ini menunjukkan haramnya berkata atas Allah. Membicarakan agama tanpa ilmu haram. Katakanlah Allahu a'lam kalau nggak tahu udah cukup. Jangan sok tahu. Kita aja di bidang masing-masing. Di bidang pertambangan misalnya antum kerja. Ya, kemudian bicara tentang tambang di Irian Jaya. Padahal antum gak ngerti apa-apa. Tapi karena antum merasa
sudah punya ilmu tentang pertambangan, antum berbicara tentang lapangan di Irian Jaya misalnya. Padahal nggak tahu. Itu aja orang yang ngerti bakal bilang, so tahu banget nih orang nih. Kalimatnya kontras banget dengan kenyataan. Itu dunia cuma. Masalah dunia. Masalah agama harus lebih ketat lagi. Karena masalah dunia gampang dianulirnya dan tidak sebegitu memalukan lah insya Allah. Tapi kalau masalah agama itu subhat jadinya dan akhirat jadi bahan tanda tanya. Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu statementnya seperti ini? Dari mana kamu tahu seperti itu? Maka bahaya, nanti akan ditanya. Sementara Allah Ta'ala telah melarang wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang enggak tahu hukumnya jangan ngomong. Bilang Allahu a'lam. Atau tanya aja ke ustaz. Ustaznya pun juga jangan sok tahu. Kalau emang ustaznya enggak tahu, ya udah bilang Allahu a'lam ya ustaz. Gitu. Jangan ngadi-ngadi. Mentang-mentang diustazkan kalau misalnya enggak jawab atau bilang Allahu a'lam malu. Jangan ngadi-ngadi gitu. Kalau enggak tahu ustaz. Karena bahaya. Sampai sebagian dari ulama mengatakan seorang da'i atau ustadz ketika ditanya atau diminta fatwa, yang paling pertama yang harus dia selamatkan adalah dirinya sendiri dulu sebelum penanya. Dirinya sendiri dulu sebelum penanya. Ustadz, apa hukumnya menyatakan kalimat misalnya apa hukumnya begini begitulah ya. Ustadznya nggak tahu. Harus mikir. Ini saya kalau jawab dengan kesoktahuan saya nggak selamat. Kalau saya jawab Allahu a'lam saya nggak tahu, saya lebih selamat. Tetapi nggak selamat mungkin dari cacian dia. Masa Ustadz nggak tahu hal kayak gini doang gitu. Mendingan mana jemaah? Nggak selamat di hadapan Allah atau nggak selamat di hadapan orang ini? Mendingan nggak selamat di hadapan orang ini tapi selamat di hadapan Allah. Kalau dia bilang, oh hukumnya begini-begini Pak, ini dalilnya Pak, padahal nggak benar tuh. Sok tahu dia. Mungkin yang nanya ini, Masya Allah, pintar juga nih Ustadz. Tahu dia, padahal salah, ngawur. Ini gak selamat di hadapan Allah. Selamat di pikiran dia, di pikiran orang ini. Tapi gak selamat di hadapan Allah. Adapun sebaliknya kalau kita bilang Allahu a'lam, maaf Pak, saya belum belajar sampai situ. Saya butuh murojaah lagi. Saya ragu, saya gak tahu. Allahu a'lam Pak, semoga dapat Ustadz lain yang bisa jawab ya Pak ya. Mungkin orang itu bilang, ya gimana sih Ustadz, masa gak tahu. Tapi biasanya gak gitu insya Allah. Tapi andainya orang itu bilang gitu, Ustadz kok gak tahu sih, kan itu kan gampang Ustadz. Ya walaupun gampang kalau saya gak tahu gimana Pak, saya takut sama Allah nanti kalau ditanya di hari akhir gimana kalau saya so tahu. Itu biasanya malah justru orang ini yang bertanya akan, Masya Allah nih Ustadz nih, gak mau sembarangan menjawab. Justru Ustadz kayak gini yang benar gitu. Dia bilang Allahu a'lam. Mulia di sisi di hadapan Allah. Dan juga Allah akan menjadikan dia mulia di hadapan manusia insya Allah. Ya. Nabi SAW ketika ditanya ya tentang atfal al-musyrikin. Dalam Sahih Bukhari dihikayatkan bahwa Nabi SAW ditanya tentang nanti anak-anaknya orang musyrikin yang belum balik, anak-anaknya itu di akhirat gimana? Masuk surga atau masuk neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu bagaimana mereka beramal. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan tidak menutup kemungkinan anak-anaknya orang musyrik atau anak-anak orang kafir. Di akhirat nanti akan terjadi pada mereka imtihan. Imtihan itu ujian. Akan Allah uji dulu di akhirat, berhak atau enggak masuk surga. Dan itu kembali kepada Allah. Kita nggak bisa tahu. Nggak tahu kita gimana nanti. Ya apalagi ini urusannya dengan akhiratnya seseorang. Wah kita nggak tahu. Cuman kalau anak-anaknya orang muslim. Itu udah pasti insya Allah ke surga. Selama belum balik. Anak-anaknya orang musyrik. Memang dalam riwayat. Dalam hadis Nabi SAW. Ada pernyataan. Begitu juga dengan orang-orang musyrik. Anak-anaknya orang musyrik. Mereka akan masuk surga. Tetapi hadis ini yang lainnya menunjukkan bahwasanya ada kemungkinan sebagian masuk neraka karena gagal lulus ujian di akhirat nanti. Allahu a'lam. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu apa yang mereka lakukan. Maka begitu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai nasihat untuk Anda dan juga antum, kita banyak-banyak belajar, bersemangat belajar ilmu syar'i. Antum pulang dengerin ilmu syar'i, baca ilmu syar'i,
Cari hukum-hukum tentang Allah Azza wa Jalla, tentang agama Allah Azza wa Jalla. Transaksi antum benar apa enggak? Akidah antum gimana? Cari tentang asma wa sifat Allah, gimana penjabarannya. Ilmu itu luas. Ilmu itu sangat luas dan terlalu luas. Sementara usia kita sempit sebenarnya di dunia ini. Dengan usia yang sempit ini maka jangan sia-siakan yang luas itu. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah, antum pulang kerja, dengerin kajian misalnya di busway atau apa. Banyak hal, banyak waktu yang bisa kita dapatkan manfaat darinya insyaallah ta'ala. Dan ana memohon kepada Allah semoga ini bermanfaat buat ana dan juga antum. Dan semoga Allah ta'ala tanamkan pada kita tumbuhan-tumbuhan semangat untuk menuntut ilmu dan beramal. Sehingga Allah ta'ala ridha pada kita dan memudahkan kita untuk menuju surga. Karena kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk meniti, untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.